Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Mirna Widianti dengan NIM 1802229 dan Sri Maryam Islamiyati dengan NIM 1801787 dari kelas 7B PGSD. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengembangan pembelajaran IPA pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 6, semester 1. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pembelajaran IPA pada buku guru. Pada buku guru terdapat poin A yaitu kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang pertama 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk kompetensi dasar yang kedua 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Poin B itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Untuk tujuan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Poin selanjutnya itu poin C mengenai media atau alat bantu dan sumber belajar yang digunakan yaitu gambar salah satu jenis hewan. Untuk langkah-langkah pembelajaran IPA, yang pertama itu ada guru membawa gambar jenis hewan yang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Langkah kedua, siswa diminta untuk membaca teks tentang hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN yang ada pada buku pelajaran. Guru memberi waktu sekitar 3 menit. Untuk langkah ketiga, setiap siswa kemudian menulis hewan yang ada di sekitar mereka, mengisi diagram Venn, dan mendiskusikan dengan teman kelompok. Langkah terakhir, siswa menuliskan manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar dan ovovivipar, juga ovovivipar, kemudian disampaikan kepada teman kelasnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengembangan pembelajaran IPA keterampilan abad 21. Yang pertama itu ada kompetensi dasar. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikatornya yaitu 3.1.1 mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Untuk indikator yang kedua, 4.1.1 membuat mind mapping mengenai klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati contoh mind mapping, siswa mampu membuat mind mapping mengenai klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan kreatif. Untuk materi ajar yang pertama itu ada mengenai pengertian perkembangbiakan hewan, yang kedua mengenai perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, yang ketiga itu ada mengenai ciri-ciri dan contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, yang keempat ada mengenai manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk pendekatan yang digunakan yaitu student center atau berpusat pada siswa. Model yang digunakan yaitu model problem based learning atau PBL. Yang ketiga ada mengenai metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk media, alat, dan sumber pembelajaran, yang pertama medianya itu contoh mind mapping dibuat menggunakan Canva, terus ada video pembelajaran yang diambil dari YouTube,
Selanjutnya ada LKPD, dibuat menggunakan Canva, dan soal evaluasi pemahaman yang dibuat juga dengan menggunakan Canva. Untuk alatnya itu ada laptop, proyektor, alat tulis, krayon ataupun spidol. Untuk sumber pembelajarannya yaitu buku tematik guru dan buku tematik siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan, langkah pertama, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengajak seluruh siswa berdoa. Kemudian, guru mengecek kehadiran siswa. Guru meminta siswa untuk membaca buku non-pelajaran yang dibawa dari rumah atau yang disediakan oleh guru. Kemudian, guru menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan inti yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning, ada 5 langkah. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati gambar ayam, kucing, dan kuda laut. Selanjutnya yang kedua, guru mengajukan pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang hewan tersebut? Dengan cara apa hewan tersebut berkembang biak? Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, yang pertama, guru menampilkan dan menjelaskan sebuah mind mapping yang berisi poin-poin materi. Kemudian, guru mengarahkan peserta didik untuk menyimak video pembelajaran yang sudah disediakan. Langkah yang ketiga yaitu membantu penyelidikan. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang. Guru membagikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Guru mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD, yaitu membuat mind mapping mengenai klasifikasi hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya yang keempat, menyajikan hasil karya. Guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelompok lain. Langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Di sini, guru meminta setiap perwakilan kelompok secara bergantian memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Kemudian, guru memberikan masukan dan penguatan mengenai materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru bertanya kepada peserta didik apakah ada materi yang belum dipahami. Dan yang terakhir, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal evaluasi pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, guru menutup pembelajaran, berdoa, dan memberi salam. Aspek keterampilan abad 21 dalam pembelajaran pada critical thinking-nya, yang pertama, pertanyaan di awal pembelajaran memancing siswa untuk berpikir kritis. Kemudian yang kedua, siswa berpikir mengenai ide rancangan mind mapping. Pada aspek communication, yang pertama, siswa dan guru melakukan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, yang kedua, siswa dan teman kelompoknya saling berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas mind mapping. Pada aspek collaboration, siswa dan teman kelompoknya saling bekerja sama dan berkolaborasi satu sama lain dengan tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Dan pada aspek creativity, siswa dibebaskan untuk sekreatif mungkin dalam membuat mind mapping yang ditugaskan. Adapun lampiran media yang telah kami buat untuk menunjang pembelajaran yaitu sebagai berikut. Untuk media yang pertama yaitu mind mapping atau peta konsep pembelajaran yang kami buat menggunakan aplikasi Canva. Nah, media ini kami sajikan pada awal pembelajaran untuk memberitahu siswa bahwa pelajaran yang akan dipelajari pada hari ini yaitu mengenai perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta contoh hewan dan manfaatnya.
Selanjutnya, video pembelajaran yang berisi materi perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar yang ada di YouTube. Nah, di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dibuat menggunakan Canva. Nah, siswa di sini membuat mind mapping mengenai klasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar dengan kreatif. Selanjutnya ada soal evaluasi pemahaman yang dibuat menggunakan Canva. Nah, pada soal evaluasi ini, di dalamnya terdapat 10 soal pilihan ganda yang harus dikerjakan oleh siswa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.